Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya saudara semua dimanapun berada saat ini selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya berada di Balikpapan dan sudah ketemu juga dengan tim dari Pastor Andi Simon ya. Ternyata beliau-beliau itu menemui saya juga yang punya kerinduan ke tempat ini. Saya penasaran ya, jujur ya teman-teman ya, dengan adanya beberapa channel-channel yang selalu menyesat-nyesatkan Pastor Andi dalam pelayanannya. Kemudian kalau mereka itu menurut saya terkesan menyerang pribadi ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat beberapa channel-channel itu dan menganggap bahwa Pastor Andi Simon itu adalah penyesat. Ya. Penyesat, artinya apa? Penyesat dalam artian bahwa orang itu adalah asal-usul dari sebuah kesesatan. Ya. Itu sebabnya, saudara kalau lihat thumbnail saya ini adalah ada yang siap mempertanggungjawabkan ke pengadilan. Ya. Ini adalah konten saya dan ini adalah pengamatan saya. Beberapa hari yang lalu memang pernah Pastor Andi berkhotbah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini kita akan mempertanggungjawabkan di pengadilan tahta Bapa, ya kan? Tetapi jangan lupa ketika kita masih ada di dalam dunia ini, saudara, kita pun kadang-kadang bisa diperhadapkan dengan pengadilan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena pengadilan itu untuk ukuran dunia itu untuk mengadili orang-orang yang memang ada orang yang bersalah selama masih ada di dunia ini. Cuma saudara perlu pahami bahwa pengadilan Tuhan, pengadilan Bapa di surga dengan pengadilan di dunia ini, kita tidak bisa mensatukan dalam artian bahwa menggunakan standar pengadilan Tuhan untuk digunakan di yang ada di dunia nyata. Ya kan, contohnya seperti ini saudara. Misalnya ya, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Ya. Ini dalam artian bahwa ketika firman Tuhan itu mengatakan seperti itu, bahwa jangan ada dendam, jangan ada kebencian kepada sesama kita. Memang jujur setiap manusia ketika ada orang bersalah kepada kita, kita jengkel. Benar gak saudara? Saya pun mengalami itu. Beberapa kali saya mengalami hal yang sama. Orang yang sama menurut saya terus melakukan kesalahan dan ya menurut kita gak sesuai, kita jengkel. Nah, apakah dengan kemudian terus melakukan kesalahan yang berulang-ulang baru kita mengatakan bahwa oh saya ampuni terus? Memang kita ampuni terus, tetapi kadang-kadang kan manusia namanya jengkel ya, itu tidak dipungkiri ya. Kemudian orang itu dengan sengaja terus berbuat salah ya, membuat kita jengkel, membuat kita marah, bahkan menyerang terus-menerus. Lalu kemudian minta maaf seenaknya, ya. Kita tetap perlu mengampuni, saudara, memaafkan, sebagaimana Alkitab mengatakan. Tetapi ada proses, ya, proses yang harus dihadapi. Ada akibat yang harus dihadapi. Nah, ternyata kasus daripada seseorang yang dilaporkan oleh, ingat ya. Di sini saya meluruskan saudara, khususnya dari Layar Teologi mengatakan gini. Wah, katanya seorang pendeta, lalu kemudian langsung melapor-laporkan, termasuk juga Mbah Muriwali kan, langsung melaporkan. Nah, dari Layar Teologi terkesan bahwa seorang Pastor Andi Simon tidak memberikan teguran dulu, tidak memberikan dulu peringatan. Ternyata saya berkomunikasi dengan tim Pastor Andi Simon tadi sore ya, mereka menceritakan kronologinya semuanya ya.
ternyata sudah ada pemanggilan, ya. Memang pihak kepolisian saat itu ingin memediasi, ya, dan ada kesempatan bagi orang yang terus melakukan penyerangan kepada Pastor Andi Simon. Bahkan sudah ditawarkan kepolisian pada tahun yang lalu, tetapi tidak punya itikat baik, ya. Nah, lalu kemudian tadi Pastor Denny, ya, tim dari Pastor Andi Simon mengatakan gini, karena laporan ini sudah terlanjur masuk di kejaksaan, udah ranah kejaksaan lagi. Kalau seandainya masih di ranah kepolisian, kalau kondisi sekarang terkesan kalau jangan sampai pihak kejaksaan gini teman-teman, menganggap tim dari Pastor Andi Simon kok ini main-main dengan hukum, ya kan? Melaporkan lalu seenak jidatnya ingin ini kan kenapa mungkin dari kejaksaan akan berpikir seperti ini, kenapa waktu tidak di kepolisian kamu tidak mencabut laporan misalnya, kan? Kenapa mesti masuk di lebih dalam lagi ranah kejaksaan lalu melakukan hal seperti itu? Nah, ternyata memang pada saat itu tahun-tahun lalu sudah ditawarkan oleh yang bersangkutan untuk damai, tetapi mereka pun dia pun tidak respon. Nanti ketika mungkin sudah proses lebih jauh lagi, maka kaget dan shock. Nah, inilah pelajaran buat siapapun yang melihat video ini, Pastor DHI. Saya sarankan teman-teman jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Lalu kemudian kita terkesan melontarkan atau membangun opini di media sosial lalu mengatakan dia tidak mengampuni saya. Saudara, saya bercerita banyak, ya, dengan tim Pastor Andi Simon setelah membuat vlog, dan ternyata memang sudah ditawarkan, ya. Dan ini juga yang melaporkan ini adalah tim-tim daripada Pastor Andi Simon. Bahkan dia mengatakan Pastor Andi Simon itu tidak mau. Ngapain berurusan seperti itu? Tetapi mereka inilah yang memang saya rasa itu wajar sebagai manusia, ya. Dan ingat, kondisi ini juga mengajarkan orang yang seenaknya menghina sesamanya, menyinyir sesamanya untuk lebih berhati-hati. Saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa tidak ada di dunia ini pun yang bisa mengklaim dirinya bahwa mengerti kebenaran yang seutuhnya dan sempurna. Ya. Tetapi kita lihat pernyataan-pernyataan misalnya Pak Mangapul Sagala, Mbah Muliwali, dengan menyesat-nyesatkan Pastor Andi Simon, mengatakan, bilang ke Andi Simon itu, ya, dia kan sadis, ya, mukanya itu agak seram. Mbah Muliwali bilang, ini saya ulang lagi dari channel ini, dari video ini, itu penyembuhan dari setan, ya. Itu kan apa dasarmu untuk mengatakan seperti itu? Pak Sagala mengeluarkan pernyataan, Kapolda hentikan itu tidak baik. Tolong orang Kristen di Indonesia. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa kalau mereka ini merasa bahwa itu apa yang dilakukan itu adalah sebuah penyesatan, bukankah bangsa ini akan mengkaji, akan mempelajari seberapa banyak orang yang telah disesatkan? Ajarannya seperti apa? Saya pribadi tidak melihat sedikit pun ada di dalam ajaran Pastor Andi Simon yang menyimpang dari kebenaran. Tiap pagi jam 5, jam 6 menyampaikan firman Alkitab, saudara, isi Alkitab. Lalu ketika melakukan penyembuhan, itu di dalam Alkitab. Pergilah. Ini sudah mungkin ayat yang populer, Markus 16 ayat 16 dan 17. Jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa yang percaya? Saya pernah mengatakan kepada saudara semua bahwa okelah, jangan kita melihat dulu, kita coba kesampingkan dulu kebenaran. Beberapa hari yang kemarin kalau tidak salah, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon.
Apakah ketika menolong sesama itu bukan hal yang baik? Apakah ketika kita memberkati orang itu bukan hal yang baik? Apakah ketika kita mengulurkan tangan kepada orang itu bukan hal yang baik? Ingat, saudaraku, kebanyakan yang datang di Balikpapan itu yang saya lihat dari video Pastor Andi Simon. Mereka terbang jauh ingin mencari Pastor Andi Simon untuk disembuhkan. Bukan sengaja dibikin KKR kesembuhan. Pahami ini, jangan selalu membangun opini yang salah. Pastor Andi sering mengatakan gini, saya sarankan jangan datang, ya. Tetapi orang tetap datang. Nah, ketika orang datang, apakah kita menutup diri lalu lihat? Saya melihat di dalam diri Pastor Andi Simon punya belas kasihan yang tinggi. Itu sebabnya dia mau menolong sesamanya. Di mana kita melihat kesesatannya? Di mana kita melihat kesalahannya? Tetapi yang paling parah adalah orang-orang yang berteologi tinggi, belajar tentang teologi, melihat itu salah. Bagaimana Anda mau menilai suatu kebenaran, mengatakan suatu kebenaran, hal yang baik saja Anda tidak bisa melihat. Ini karena menurut saya, hati harus dibereskan, saudaraku. Ya, besok saya akan melanjutkan, akan melihat juga langsung pelayanan Pastor Andi Simon. Saya akan melihat kolamnya, saya akan melihat airnya, saya akan melihat kursinya, ya. Kalau kursi juga diurusi, ya. Kedudukan di belakang saya juga ada kursi bagus kok, itu sana, ya. Itu hanya kursi. Pastor Andi ngomong bahwa ini adalah kolam kesembuhan, diurusi. Menafsirkan dari jauh, meramal dari jauh. Saudara, saya pernah mengatakan kepada saudara ya sebelum saya berangkat, ya, waktu saya punya rencana sudah mau ke sini adalah saya pernah jadi penyesat. Dan saya berurusan dengan kepolisian saat itu. Dan memang salah. Ajaran sesat itu saya antara sadar dan tidak sadar dikuasai oleh kuasa roh jahat. Maka saya tahu itu namanya penyesat. Kurang lebih hampir sama dengan cara model-modelnya Lia Eden dulu, ya, berapa tahun yang lalu. Yang kerajaan Tuhan itu, ajaran kerajaan Tuhan itu kan. Nah, seperti itu, saudara. Itu yang saya alami. Tidak tertib, kemudian memutarbalikkan firman Tuhan sembarang. Tidak ada kesadaran manusia seperti orang mabok. Nanti setelah firman Tuhan datang kepada saya di dalam Lukas, ya, kalau tidak salah, dikatakan seperti ini. Kalau salah seorang menyesatkan dari anak kecil ini, kalau dia jadi penyesat, baiklah dia diikatkan batu kilangan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Waktu firman itu datang, tiba-tiba seperti kayak saya ditembak. Ada iblis menyusup masuk yang menguasai saya, sehingga saya terjadi seperti itu. Makanya jangan sembarang mengatakan kepada orang sesat kalau nggak bisa membuktikan. Saya heran dengan ya mereka yang sering menyesat-nyesatkan orang lain. Bahkan Pak Mengapul Segala bahwa tidak ada itu denominasi. Yang ada denominasi benar dan denominasi sesat. Saya mau sampaikan denominasi yang paling benar apa dan denominasi yang sesat apa. Ya kan? Kita sudah bisa baca apa yang disampaikan. Karena itu saudara, salam waras kekristenan Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah perkataan kita penuh kasih, perbuatan kita penuh kasih. Masa kita nggak bisa baca ketika kita menolong orang lain? Orang datang minta didoakan lalu kita cuekin, iya kan? Kita hanya pintar, oh Alkitab begini lah. Oke saudara, semoga apa yang saya sampaikan kali ini menolong saudara, khususnya teman-teman atau saudara-saudara yang terus mengikuti video-video dari Pastor Andi Simon, ya. Inilah yang sebenarnya terjadi. Saya langsung datang juga untuk meng-cross check semuanya, dan opini di media sosial bisa muncul begitu saja yang tidak berdasar. Tetapi yang saya lakukan hari ini, ketemu dengan tim dari Pastor Andi, mereka juga sudah melakukan komunikasi sebenarnya dengan pihak kepolisian saat itu, tetapi yang bersangkutan, ya, tidak merespon, bahkan cenderung kayak terus nantang-nantang, ya. Menurut tim daripada Pastor Andi, akhirnya
terjadilah seperti yang disampaikan oleh beberapa ya channel-channel YouTube. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi, saudara ya. Semoga ini memberikan satu klarifikasi kepada saudara semua, khususnya pendukung Pastor Andi Simon. Dan terlepas dari semua itu adalah kita lebih terus mengasihi Tuhan. Dan saya pribadi terus melakukan semuanya ini karena pelayanan Pastor Andi Simon dan tim adalah suatu kebenaran sejati yang menurut saya, kebenaran yang Alkitabiah, sesuai dengan Alkitab yang saya yakini, dan saya menyampaikan kebenaran dari channel ini. Oke, saya Pastor Hari memberkati saudara semua. Amin.